dan yang mengunci kemenangan atau mengunci keinginan Argentina untuk meraih trofi Piala Dunia keempat kali dan Messi khususnya untuk 2 kali mengangkat trofi Piala Dunia secara berturut-turut dikunci oleh anak sepak bolanya Messi sendiri, yaitu Lamine Yamal. Saya apresiasi kepada tim Spanyol ya, kemarin sudah angkat trofi lagi kedua kali tahun 2010 dan sekarang 2006. Dan saya juga apresiasi ke Argentina sudah berusaha yang terbaik, tapi memang tadi semuanya lebih unggul daripada Spanyol dalam penguasaan bola, sehingga memang tinggal tunggu waktu aja gol. Jadi dengan 11 pemain Argentina pun masih tertekan, apalagi dengan 10 pemain. Cuma di laga terakhir itu di menit terakhir setelah selesai itu ada insiden yang sebenarnya tidak usah dilakukan lah. Sahabat Rai Soccer TV, pesta bola sekitar 40 hari sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat berakhir semalam. Cerita pendek yang mengisahkan berbagai kisah pilu, hiburan, juga canda dan tawa, dan juga intrik. Semuanya ada di dalamnya. Dan itu berakhir Senin subuh waktu Indonesia Barat. Di mana kalau dalam iman Kristen disebut Paulus punya anak rohani pada diri Timotius. Di sepak bola, Messi punya anak sepak bola pada Lamine Yamal. Dan yang mengunci kemenangan atau mengunci keinginan Argentina untuk meraih trofi Piala Dunia keempat kali dan Messi khususnya untuk 2 kali mengangkat trofi Piala Dunia secara berturut-turut dikunci oleh anak sepak bolanya Messi sendiri, yaitu Lamine Yamal. Bukan Mbappe, bukan Harry Kane, dan juga bukan Muhammad Salah dari Mesir. Itulah sepak bola. Dan Spanyol akhirnya meraih kemenangan juara Piala Dunia untuk kedua kali. Yang pertama di Piala Dunia 2010 lewat gol tunggal Iniesta ke gawang Belanda, dan Senin subuh kemarin Torres Ferran, pemain yang besar di kubu Barcelona atau klub Barcelona, menghancurkan harapan Argentina. Dan Messi sendiri terduduk menangis di lapangan, menyesali gagalnya membawa Argentina dan juga dirinya untuk 2 kali mengangkat trofi. Tetapi di hati yang paling dalam dari Messi tentu dia menyimpan kebanggaan tersendiri karena bersama anak sepak bolanya Lamine Yamal yang mengalahkan dia malam itu, mereka tumbuh besar dan berhasil lewat klub sepak bola atau binaan usia muda La Masia Barcelona Spanyol. Di studio sudah ada sahabat rekan kita, kalau bukan siapa lagi, Bung Heri Kiswanto. Bung Heri, apa kabar? Ya, terima kasih Bung Yas. Baik, alhamdulillah sehat. Waduh, ini saya dan mungkin juga pemirsa atau penggemar Rai Soccer TV khususnya yang memegang Spanyol ini memberikan apresiasi yang tinggi buat Bung Heri ini, dan memang wajar karena prediksi Bung Heri di semifinal bahwa Spanyol akan lolos dan juga Argentina lolos terbukti benar. Dan kemarin prediksi untuk juara Piala Dunia kali ini Bung Heri hari itu agak bimbang tapi berat sekali mau mengatakan siapa. Akhirnya karena saya desak bahwa harus ada pilihan, tidak boleh tidak. Akhirnya Bung Heri memutuskan walaupun sangat berat Spanyol unggul tipis. Dan itu benar. Benar, tidak saja Spanyol menang, tetapi unggul tipisnya itu dia baru meraih kemenangan di injury time atau di perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Luar biasa Bung Heri. Semoga prediksi ke depan untuk hal-hal yang lain betul semua. Termasuk timnas kita nanti di berbagai laga ke depan. Bung Heri, kita sedikit aja singkat. Yang juara 3 dulu. Prancis lawan Inggris. Itu ada 10 gol Bahkan Inggris unggul 4-0 di 45 menit pertama.
Tapi di 45 kedua Perancis yang unggul Iya. 4-2. Tetapi skor keseluruhan Inggris menang 6-4. Iya. Bagaimana itu cerita itu? Iya, sedikit mungkin Bang Yes ya, untuk partai yang ketiga ini. Ya. Kalau saya menilai mungkin wajar ya mereka bermain terbuka open play. Ya. Jadi karena memang bagi mereka itu pertandingan sepertinya sudah luka di hati ya. Dua-duanya sudah ya impian final tidak berhasil, akhirnya ketemunya untuk perunggu ya. Tentu ini mereka juga ingin punya kesempatan di posisi nomor 3 ya di dunia tentunya ya. Karena ini juga penting bagi perkembangan sepak bola negaranya. Tapi yang jelas memang secara permainan ini Perancis terutama yang saya sorotin kemarin tuh main seperti tidak semestinya waktu di babak-babak penyisihan itu yang sistem gugur juga ya. Jadi agak longgar, akhirnya dia kecolongan gol-gol dari Inggris begitu. Oke, Bung Heri. Ada juga rumor yang mengatakan pertandingan Prancis lawan Inggris itu dalam tanda kutip ada permainan. Misalnya begini, mereka mengambil dari sudut bahwa itu 10 gol itu luar biasa untuk sebuah pertandingan kelas tinggi Piala Dunia antar dua tim yang kekuatannya sangat berimbang gitu. Dan Inggris dengan mudahnya bikin gol pertama di menit ketiga dan menutup 45 menit dengan 4 gol tanpa balas. Tetapi kemudian mereka kecolongan 4 gol di babak kedua walaupun menambah 2 gol sehingga skor akhir 6-2. Nah, rumor yang muncul itu mengatakan bahwa pertandingan itu diatur dalam tanda petik apa benar apa tidak ya, tapi kita perlu menyinggung juga. Jadi Inggris dikasih juara 3, tetapi Perancis mendapat hadiah lewat Mbappe. Dengan 2 gol tambahan dia menjadi top skor. Menurut Anda gimana? Apa itu bisa mendekati kebenaran atau hanya itu ya hoax saja atau rumor aja? Ya mungkin ini rumor ya, bisa benar bisa tidak juga ya. Tapi kalau saya lihat di sisi permainannya begitu, teknis begitu. Jadi saya memang kurang mengerti ini, mungkin itu sudah tingkat tinggi ya. Ada barter begitu, si Mbappe biar mungkin cetak 2 atau jadi yang menang jadi ketiga. Itu saya kurang. Tapi secara teknis permainan memang Prancis babak pertama itu lebih mudah sekali, longgar sekali gitu. Terjadi gol-gol itu. Saya juga heran sekelas Prancis. Mungkin bukan Bung Heru sendiri, Bung Heri sendiri heran. Iya, betul. Semua penggemar bola di dunia yang nonton itu mungkin heran. Gampang banget ya? Iya, betul itu Bang ya. Saya setuju itu. Jadi tentu sekelas Prancis seperti itu banyaklah jadi tanda tanya, itu wajar. Tapi yang jelas saya tetap melihat permainan. Tapi setelah itu dia bangkit dan bisa cetak 4 gol, tapi tetap skor akhir 6-4. Sama-sama menang. Inggris menang di babak pertama, Prancis menang di babak kedua. Tetapi total gol Inggris yang lebih banyak. Dan itu terjadi hujan gol ya. Itu rekor ya mungkin di Piala Dunia. Oke. Itu Bang Yes. Baik, Bung Heri. Sekarang kita masuk ke poin inti evaluasi final, di mana Spanyol tadi kita udah katakan juara. Nah, overall dulu deh pertandingan itu sendiri. Bagaimana sampai bisa 0-0 di 90 menit, kemudian pertambahan 2 kali 15 menit baru terjadi gol. Itu pun di babak kedua, perpanjangan waktunya. Ya, silakan Bung. Ya pertandingan kemarin memang panjang sekali ya. Jadi 120 menit. Ya, bagi penonton mungkin ya senang aja ya. Senang karena menarik. Karena menarik juga. juga. Saya memang waktu bincang-bincang Bung Yes di ke belakang kemarin bahwa kita prediksi Spanyol juara. Saya menilainya pertama Spanyol ya. Spanyol punya permainan yang dari babak penyisihan sampai puncaknya itu konsisten Bang Yes. Nah, itu ya. Jadi melihat pertandingan kemarin lawan Argentina juga masih tetap konsisten. Cuma memang tidak bisa terjadi gol di situ karena Argentina juga sedikit agak
low block ya di bawah itu agak apa melakukan pertahanan yang kompak begitu, sehingga memang sulit. Tapi sebaliknya Argentina juga kemarin tidak bisa masuk ke daerah kotak penalti. Messi aja sulit sekali. Iya, Jadi lebih main diasingkan terbuka ke belakang, dan itu memang berhasil begitu taktiknya Spanyol. Sehingga Messi tidak bisa jauh sama rekan-rekannya ya. Jadi itu kepandaian daripada para pemain Spanyol sendiri, mungkin itu sudah dijalankan dengan baik dan memang akhirnya Spanyol seperti mendikte permainan. Betul. Cuma gol memang belum terjadi, akhirnya sampai 90 menit akhirnya perpanjangan 2 kali 15. 2 kali 15 masih juga yang babak pertama 0-0 baru. Ya ini padahal Argentina sudah main dengan 10 pemain. Nah, itu ada pemain yang memang di kartu merah, 10 pemain. Saya pikir ini juga bakal penalti ini. Tapi terjadi gol di akhir-akhir ujung-ujung pertandingan dan memang Argentina sudah sulit membalas lagi, apalagi dengan 10 orang. Betul. Yang ada malah jadi emosional semua pemainnya. Nah, itu emosional itu. Nah, itu Bung Heri. Kalau kita lihat secara umum sejak babak pertama itu terlihat bahwa Argentina sudah mulai memancing emosi pemain Spanyol dengan memprovokasi lewat permainan yang agak keras, menjurus ke kasar. Walaupun wasit cukup baik secara keseluruhan betul. Hanya saja permainan Argentina ini memang itu udah warna dan jenis dari gaya permainan Argentina selama ini. Nah, Spanyol ternyata cukup lihai, cukup dingin, mungkin cukup dewasa untuk menanggapi permainan provokatif dari Argentina itu, sehingga dalam statistik juga Spanyol itu 0 kartu. Iya, betul. Argentina 5 kartu kuning, 1 kartu merah. Spanyol 0 kartu. Itu luar biasa loh. Kan hasil akhirnya itu Belanda mendapat gelar tim fair play. Mungkin kalau penilaiannya di final Spanyol yang wajar dapat. Karena pertandingan itu sendiri berlangsung agak keras, terutama dari pihak Argentina betul. Tapi Spanyol melayani dengan kepala dingin dan hati dingin kan, sehingga dia tidak mendapat kartu. Nah, menurut Bung Heri, apakah taktik dari Lionel Scaloni ini, pelatih Argentina, bahwa Argentina harus bermain dengan catatan, dengan tanda petik sedikit lebih keras untuk membuyarkan konsentrasi atau permainan Spanyol baik secara tim maupun individu. Karena saya menilai juga cara Argentina ini sedikit banyaknya dia melumpuhkan atau mengurangi ketajaman lini tengah Spanyol pada diri Dani Olmo. Dani Olmo itu semalam itu tidak banyak berperan. Seperti ketika dia bermain melawan Prancis. Sebelumnya itu betul-betul dia menjadi motor dari permainan Spanyol. Kemarin diganti karena memang sejak menit awal itu dia sudah dihajar oleh pemain Argentina dan mungkin kondisinya udah tidak bagus lagi. Silakan Bung Heri. Terima kasih Bung Yes. Jadi saya melihat kemarin secara kolektivitas dari para pemain Spanyol tuh tetap konsisten begitu. Wajar saja memang kalau dia keluar sebagai pemenang. Nah, sebaliknya mungkin Argentina kemarin tidak seperti main sebelum-sebelumnya cool gitu ini agak sedikit force keras. Itu mungkin juga taktik mereka untuk menjatuhkan mental para pemain Spanyol, tapi yang terjadi malah Spanyol fresh aja tuh, happy aja, nggak ada happy aja, nggak ada apa-apa, akhirnya dia bisa mendominasi dan sebaliknya malah Argentina kesulitan untuk keluar dari tekanan begitu. Itu mungkin diakibatkan oleh banyak pemainnya yang oper dari sehingga tidak tidak happy dia main sehingga ada sedikit frustasi dan stres, akhirnya terjadilah memang ada pelanggaran dan akhirnya siapa itu yang kena 2 kali kartu kuning terus kasih kartu merah, dan itu di situ saya naluri saya langsung ini kan kartu kuning kedua Bung Heri. Itu kedua Menurut Bung Heri kartu kuning kedua itu wajar sehingga berbuntut pada kartu merah atau karena kelihatan dia tabrak. Menurut saya kan diulang-ulang itu memang pelanggaran keras memang. Sampai dianya juga terbang keras memang itu nah ini
Sorry, itu bukan karena Bung Heri pegang Spanyol, jadi mau bela Spanyol ya enggak ya? Enggak, Bang Yos, itu lihat naluri saya memang Iya, betul di memang. ya. Ya, sebagai mantan pemain, Iya. pasti punya jiwa sportivitas Iya. itu tinggi dan Iya. menilai itu juga dalam bentuk emosi dan perasaan pemain itu lebih tinggi iya. daripada bukan seorang pemain. Saya kan melihat Iya, waktu dia datang ke depan tuh ya, Wajar kartu kelihatannya kuning sudah, ya, sehingga kartu kuning Wah, karena ini kartu ya, kuning betul. kedua, Ya. makanya kartu merah. Ya. Dan itu wajar. Ya, itu main 10. Main 11 aja ditekan terus, apalagi main 10 begitu Iya, ya. Jadi betul. memang ini disitulah saya berpikir ini saya agak happy perasaan prediksi saya ke Spanyol. Ini tunggu Jadi, waktu aja untuk gol ini. Betul. Jadi tinggal tunggu waktu terjadinya gol. Memang ada gol yang dianulir juga ya. Jadi itu memang tipis sekali itu. Ya, jadi itu karena ada VAR. Kalau nggak ada VAR itu gol kedua. iya. Mungkin disahkan itu. Disahkan mungkin. Iya, karena tipis sekali itu. Nah itu jadi memang disitulah titik balik ya dengan 10 pemain, tentunya 11 pemain pun kena tekan, apalagi ini 10. Nah memang Argentina mungkin ingin membuarakan fokus dari para pemain tengahnya ini nih Spanyol ya, karena memang Spanyol di lini tengahnya dominan begitu. Tapi nggak berhasil ini taktik ini. Dia Spanyol lebih happy, tenang ya, enjoy main sehingga bisa kontrol, bisa main 1-2. Nah, ini tentu jadi berkembang permainan Spanyol dan malah lini tengahnya Argentina malah kalah Kedoran, di situ. Ya. Sehingga Messi dapat bola pun sudah sulit ya. Bung Heri, ada yang menarik. Argentina ini dari 4 semifinalis, mereka memasukkan gol terbanyak, 19 gol kalau nggak salah ya. Itu Argentina, lebih tajam dari 3 tim lain. Tetapi ya di final mereka tidak mencetak gol. Bahkan secara statistik berbanding dengan Spanyol, Argentina hanya 2 kali menembak, tetapi tidak ke arah gawang, tidak on target, 0 on target. Ini mengingatkan kita ketika Indonesia melawan Jepang yang kita kalah di Jepang 0-6 kalau nggak salah. 0-5 ya. Kita tidak pernah menembak ke gawang, bahkan mendapat tendangan pojok aja tidak. Tapi oke, itulah Indonesia, tidak apple to apple dengan Argentina. Hanya kalau di Piala Dunia sekelas Argentina, ini sebuah ironis ya, bahwa sekelas Argentina tidak bisa menembak tepat ke arah gawang, jangankan gol, ke arah gawang Spanyol aja, dia tidak bisa mampu melakukan itu. Ini luar biasa ya menurut saya. Menurut Bung Heri gimana? Iya, saya melihat sebenarnya ada 2 chance ya di situ Argentina bisa membuat gol. Yang satu umpan Messi di track bawah itu langsung tapi terus jadi tendangan penjuru. Yang kedua dari tendangan penjuru scrimmage di situ di volley naik. Itu aja 2. Setelah selebihnya tidak ada. Tidak ada. Jadi menurut saya betul-betul pertahanan daripada Spanyol memang cukup solid ya, luar biasa solid. Dan mereka sampai final selesai 8 pertandingan Piala Dunia hanya 1 kebobolan. Betul. 8 kali main 1 kebobolan, luar biasa. Sampai saya sekelas Messi aja. Nah, bicara Messi nih, Bung Heri. Di Argentina ada Messi ya. Ada seorang guru di Spanyol, ada seorang murid, Lamine Yamal, yang tadi kita singgung di awal, sama-sama besar, tumbuh dan berhasil lewat pembinaan di klub La Masia, Barcelona, Spanyol. Bahkan Messi juga masih bermain sampai di ujung-ujung karirnya, dia masih ada di Barcelona ya. 2 pemain ini semalam itu sama-sama tidak mencetak gol. Nah, komentar Bung Heri tentang Messi di Argentina, permainannya ya, dan juga Lamine Yamal di Spanyol. Silakan. Ya, saya mungkin dari Messi dulu ya. Ya, silakan. Messi dulu, kemarin memang Messi kesulitan untuk mendapatkan bola ya, karena memang penjagaan daripada para pemain Spanyol memang cukup baik, rapi, dan pintar membaca bolanya juga ya, terus menyulitkan Messi juga sangat baik, mendesak Messi jangan masuk ke kotak penalti juga sangat baik menurut saya, sehingga
Messi terisolir dengan rekan-rekannya. Kan Betul. biasanya dekat itu bisa Iya. tak begitu ya. Dia bermain agak Iya, melebar jadi, itu, atau terkadang jadi, turun terlalu iya, jauh. dan Iya. itu pinternya taktik daripada Spanyol. Spanyol. Dan Mengunci, ini iya. pemain-pemainnya juga cerdas begitu ya. Betul-betul satu sama lain saling mendukung begitu. Begitu Messi dapat, ini Messi kan agak sulit, cuma sekali aja dia kasih track yang di cross sama itu yang hampir gol itu juga. Iya, itu bahaya juga aja. itu. Iya, memang itu. Bahaya, betul. Akhirnya selebihnya cuma ngambil tendangan penjuru, Iya, tendangan iya. bebas. Aksinya memang dimatikan. seperti Tapi Bung Heri, iya. kalau Spanyol mungkin Yamal ya. Nah, seperti Bung Heri bilang, Messi ya. Ya, iya. Nah, ketika ketinggalan itu, memang dia agak emosional untuk bangkit mengeluarkan iya. yang terbaik, Iya. yang apa yang ada pada dia semua itu dia Iya, keluarin. iya. Ya. Dan itu beberapa kali memang Ada, ya membuat pertahanan Spanyol agak ada goyah sedikit, gitu ya. Tetapi ya kembali lagi Spanyol dengan pertahanannya khusus untuk Piala Dunia ini ya, di mana baru satu kali kebobolan. Sehingga gerakan-gerakan individu dari Messi itu beberapa kali memang agak membahayakan pertahanan Spanyol, Ada, tapi betul. ya finishingnya akhirnya tidak ada ya. Silakan untuk Yamal. Ya, untuk Yamal ya, mungkin untuk Yamal memang kemarin penjagaan si Yamal nih sama back kirinya Argentina nih cukup berhasil menurut saya ya. Back kirinya Argentina ini cukup berhasil ya. Tapi kadang-kadang juga keras sama Yamal ya, sampai Yamal juga geleng-geleng pula minta ke wasit ya itu berhasil taktiknya ya. Tapi tetap Yamal itu nanti bagi tim Spanyol ini memang rohnya itu juga ya, karena memang banyak kalau dapat Yamal itu ada 2 atau 3 pemain tuh sudah mulai mendekat. Nah, ini ruang yang tadi ditinggalkan oleh penjagaan daripada yang karena membackup Yamal ini jadi kosong. ada ruang ini ada yang masuk dari lini tengah ya, betul. Nah, itu berbahaya sekali. Cuma memang Yamal kemarin begitu umpan-umpan finishing akhirnya itu kadang-kadang kekencengan, kadang-kadang terlalu jauh. Ya biasanya rada akurat. Mungkin agak di pressnya itu mungkin Yamal agak-agak sedikit ya mungkin kan selalu di dan belum terlalu matang juga ya, karena usianya baru itu terganggu 19 tahun karena itu mungkin ya dengan muda. Usia yang ini mungkin ada sedikit, tapi Yamal saya yakin nanti pemain yang kedepannya akan menggantikan. Bahkan mungkin dia masih bisa tampil di 3 Piala Dunia bisa berikut juga, kalau dia tidak cedera ya. Bisa mencatat sejarah lagi, atau bisa ada masalah kondisi fisiknya. Iya. Karena baru 19 tahun. Kalau 3 Piala Dunia ke depan berarti 12 tahun 12 kemudian. tahun, ya. 12 tambah 19 baru 31. Ya. Messi sekarang 39. Ya. Berarti jangan-jangan bisa 4 Piala Dunia dia masih bisa tampil kalau kondisinya prima terus seperti Messi gitu. Betul, ya. Nah, bagaimana dengan pertahanan atau lini tengah Spanyol dulu, lini tengah Spanyol. Kelihatan mereka itu tidak seagresif, tidak seofensif, tidak sekuat ketika melawan Prancis. Nah, bagaimana bisa terjadi itu? Apakah Argentina yang memang meredam mereka atau ada pemain-pemain Spanyol yang off kondisi gitu? Untuk lini tengah Spanyol kemarin memang menurut saya memang dibandingkan lawan Prancis tidak sebaik waktu lawan Prancis, tapi tetap mendominasi permainan lini tengah dengan Argentina tadi. Karena pemain Argentina juga kayaknya fokusnya terlalu ke bawah itu ya, sehingga kedalamannya jadi memberikan ruang-ruang untuk siapa itu pemain-pemain Pedri semua ya, Dani Olmo. Dani Olmo itu leluasa memang. Walaupun tidak seagresif ini, tapi penguasaan bola memang selalu mereka tetap. Nah, ini memang secara menyeluruh memang ball possession ya, penguasaan bola itu Spanyol unggul. Iya. 68 berbanding 32% untuk Argentina. Jadi unggul jauh juga. Setuju saya, itu memang hampir dari statistik itu hampir Spanyol unggul semua. Yang Spanyol kalahnya 1, jumlah kartu. Kartu di kartu. Argentina 5 kartu kuning. Yang lainnya 1 kartu merah. Yang lain Spanyol unggul. Spanyol kalah di kartu kuning. Iya Bang Yes ya. Iya. Sama kartu merah ya. Iya betul. Lanjut. Iya, jadi kemarin lini tengah Spanyol walaupun tidak seagresif waktu lawan Argentina.
Perancis Perancis di semifinal, Perancis di semifinal ini tetap mendominasi karena memang senjata ataupun kelebihan daripada Spanyol itu memang lini tengah. Yang saya ini apresiasi itu karena apa? Seimbang sekali. Betul. Jadi, lini pertahanan, lini tengah, lini depan tuh sangat seimbang, Yes. Waktu menyerang sama baiknya, waktu bertahan juga sama baiknya. Ini tentu ini. Nah, ini memang saya suka. Jadi saya juga kalau melatih ya selalu begitu. Jadi harus jadi sama baiknya sama kuatnya begitu. Jadi kolektivitas betul memang diutamakan begitu. Utamakan di tim. Oke. Bung Heri, apapun Argentina dengan corak permainannya dan akhirnya kalah, saya kira Argentina juga perlu dapat apresiasi yang tinggi karena ada Lionel Messi itu, mereka juga juara Piala Dunia 3 kali, bahkan juara bertahan, dan penampilan mereka semalam itu udah anti klimaks menurut saya. Hanya di endingnya, usainya peluit panjang, itu ada kejadian yang kurang mengenakan untuk label Argentina kayaknya kurang elok ya. Ada keributan perkelahian yang dimulai dipicu oleh pemain-pemain Argentina. Jadi mungkin kita semua sepakat Argentina dan Messi adalah Argentina dan Messi yang harus juga mendapat fokus sendiri. Dan kita apresiasi juga permainan. Hanya yang ujung permainannya itu yang kurang elok Tidak perlu lagi dilakukan itu untuk kedepannya. Bukan saja Argentina. Tim-tim lain termasuk juga tim nasional kita juga harus mengambil pelajaran dari itu karena itu sebuah tindakan yang kurang baik di olahraga tidak elok lah di sepak bola yang mengandung sportivitas yang tinggi dan fair play yang tinggi. Ya baik Bung Heri, mungkin closing statementnya dari Bung Heri. Ya, saya apresiasi kepada tim Spanyol kemarin sudah angkat trofi lagi kedua kali tahun 2010 dan sekarang 2006. Dan saya juga apresiasi ke Argentina sudah berusaha yang terbaik tapi memang tadi semuanya lebih unggul daripada Spanyol dalam penguasaan bola sehingga memang tinggal tunggu waktu aja gol. Jadi dengan 11 pemain Argentina pun masih tertekan apalagi dengan 10. Nah, yang saya setuju lagi sependapat dengan Bung Yes tadi memang pertandingan kita dua-duanya apresiasi cuma di laga terakhir itu di menit terakhir setelah selesai itu ada insiden yang sebenarnya tidak usah dilakukan lah untuk sekelas Argentina. Itu semoga nanti ini bukan untuk tim Argentina aja jadi tim-tim lain juga apalagi kita memang banyak belajar lah di situ. Kalau pemain mungkin sudah ngerti, jadi pengurus juga harus belajar. Satu lagi Bung Heri, sebelum singkat padat jelas saja. Pelajaran apa yang bisa diambil dari Piala Dunia ini bagi tim nasional kita, timnas Indonesia yang akan menatap berbagai kegiatan di depan? Pesan dari Bung Heri aja. Iya, untuk timnas sendiri jadi kita patut ambil hikmahnya dari pesta gelaran Piala Dunia ini. Lihat tim-tim lain coraknya seperti apa, itu harus di input ke timnas begitu. Jadi supaya nanti ke depan kita punya mental kuat, punya rasa percaya diri dan itu untuk para pemain memang diharuskan begitu. Jadi bukan dari pelatih saja, ya di situ juga melihat rekaman-rekaman daripada pertandingan itu. Tim-tim lain. Oke, baik. Terima kasih Bung Heri. Pemirsa Rai Soccer TV, terima kasih. Kita telah menyelesaikan 3 bahasan selama Piala Dunia ini, khususnya mulai semifinal sampai final dan juga akhir daripada final. Bagi pendukung penggemar setia Argentina dan Lionel Messi, jangan kecewa. Argentina adalah Argentina, Messi adalah Messi, dan Argentina masih punya peluang untuk memperbaiki prestasi di kejuaraan berikutnya. Dan Spanyol, selamat. Anda luar biasa. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.